Om Swastiastu, Om Awigenama Sunama Sidam, Om Anubadah Katawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kembali lagi di podcast KMHD Sulawesi Tenggara bersama saya KD Adi Gusma Kencana selaku Ketua Biro Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara. Di kesempatan kali ini senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali melalui video-video podcast daripada KMHD Sulawesi Tenggara. Dan senang sekali juga rasanya sekarang kita sudah kedatangan dua narasumber, sosok pemuda, sosok generasi pemuda yang latar belakangnya itu adalah merupakan penggerak daripada organisasi-organisasi kepemudaan. Yang pertama kita sapa dulu dari Bung Charlie. Bagaimana kabarnya Bung? Puji Tuhan sehat. Beliau ini adalah mantan demisioner pengurus pimpinan pusat PMKRI periode 2020-2022. Dan narasumber kita yang kedua, kakanda kita, Wayan Arya Saputra, selaku Ketua Pimpinan Demisioner, Ketua Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara periode 2019-2021. Bagaimana kabarnya kakanda Wayan? Baik. Oke, baik. Jadi sekarang kita sudah di podcast dan kita memiliki tema yang sangat luar biasa, tema yang lagi hangat-hangatnya nih dibicarakan oleh pada saat ini, yang dimana tema yang akan kita bahas dalam podcast kali ini adalah merupakan pemuda sebagai pelopor politik. Nah, pengantar dulu nih sebelum kita melangkah jauh. Pengantar bagaimana sih sebenarnya arti politik itu dan kenapa sih pemuda harus terlibat ataupun pemuda harus sebagai pelopor dari politik itu? Dimulai dari Bung Cari dulu, pengantar. Mungkin pandangan saya kenapa pemuda itu sebagai pelopor, karena generasi muda yang akan menjadi tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya. Ya. Dari kakanda kita, Kak Oyan. Terima kasih. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Charlie, karena bagaimanapun juga berbicara masalah politik itu kompleksnya sangat luas. Kalau dibilang sebagai estafet kepemimpinan itu salah satunya, kemudian dinamika politik itu memang sangat luar biasa kompleks sehingga sangat banyak hal-hal yang harus dibahas. Sehingga kalau untuk pengantar rasanya memang seperti itu, menjadikan diri atau individu itu sebagai estafet kepemimpinan, baik di hal yang kecil hingga hal yang besar, serasa begitu. Oke, jadi politik itu merupakan bagaimana generasi muda terkhususnya untuk bisa menjalankan estafet kepemimpinan bukan hanya di lingkup organisasi tapi di lingkup negara ataupun masyarakat. Oke, ini ada pertanyaan nih muncul dari beberapa, mungkin saya mewakili dari kaum pemuda khususnya. Yang pertama itu, bagaimana sih peran pemuda di dalam dunia politik ini? Yang seperti kita ketahui bahwasanya cita-cita Indonesia juga kedepannya itu menuju Indonesia Emas. Nah, bagaimana sih peran pemuda di dalam dunia politik menuju Indonesia Emas? Dari Bung Cari dulu. Oke, terima kasih. Bagaimana kaum muda ini bisa terlibat dalam dunia politik menuju Indonesia Emas? Mungkin itu pertanyaannya. Pandangan saya, pola yang harus dimainkan oleh pemuda itu banyak hal sebenarnya. Tapi sebelumnya kita feedback, kenapa pemuda itu harus terlibat dalam dunia politik? Pemuda kenapa harus terlibat? Kita akan feedback kepada sejarah. Tahun 1907 itu awalnya akan dibentuk organisasi Budi Utomo itu tahun akhir 1907 itu sudah kumpul. Memang saat itu organisasi itu belum terbentuk, tapi pada tahun 1908 itu sudah terbentuk. Cikal bakal Indonesia digiring dari kelompok pemuda ini menuju tahun 1908. Sebenarnya tahun 1926 itu sudah ada terbentuk untuk deklarasi pemuda, tetapi berbicara masalah kepentingan lagi antara pemuda ini, antara kelompok-kelompok, antara partai-partai atau suku-suku, sehingga tahun 1986 itu dia terjadi suatu sejarah yang dideklarasikan Sumpah Pemuda itu. Berjalan tahun 1908 itu terjadinya sebagai sehingga keluarnya Sumpah Pemuda itu karena melihat situasi bangsa saat itu, bahwa dibutuhkan pemuda ini harus tetap bersatu untuk kita menyebut suatu bangsa kita, sehingga kita bisa hidup sebagai bangsa yang utuh.
Tetapi memang saat itu hanya deklarasi saja atau menyuarakan Sumpah Pemuda, belum merdeka. Tetapi dengan jenjang itu sebenarnya semangat pemuda itu timbul dari situ menuju tahun 1945 itu. Ketika melihat saat ini kita lihat, oke lah, mungkin saat ini kita lihat bangsa ini masih agak baik-baik saja, tetapi ketika pemuda itu akan terlibat dalam dunia politik atau pasif, ini menurut saya hal-hal yang harus kita benahi. Oke lah, banyak mungkin kelompok-kelompok semacam tabu dengan politik, ngapain kita berpolitik? Tetapi pandangan saya, pemikiran-pemikiran ini sebenarnya kita harus rubah dengan melalui semacam KMHDI, PMKRI, HMI, PMI, GEM ini, ya kelompok-kelompok Cipaya atau organisasi kemahasiswaan itu sangat perlu didorong agar suara-suara rakyat itu kita bisa suarakan lewat organ-organ ini. Memang banyak organisasi-organisasi yang lain, tetapi kita lihat saja cikal bakalnya kelompok Cipayung ini sampai saat ini masih solid. Walaupun mungkin banyak hal-hal yang kadang-kadang penyeberangan pandangan atau pendapat, tapi menurut saya itu hal yang kedewasaan atau suatu kekayaan bagi kita kaum muda. Memiliki pandangan itu tidak apa-apa, itu suatu kekayaan sehingga kita akan melahirkan suatu pemikiran-pemikiran yang konkret untuk bangsa ini. Oleh karena itu perlunya pemuda itu harus didorong terlibat dalam dunia politik. Ketika kita bicara politik, bukan hanya kita bicara masalah calon, kita bukan hanya bicara masalah tim atau ya, tapi kita harus bicara juga masalah penyelenggara, pengawasan. Itu penting sekali. Selama ini kita bicara politik itu hanya caleg, tim sukses, hanya seperti itu. Tapi kita harus juga berpikir sebenarnya penyelenggara, karena suksesnya suatu politik atau kepemimpinan nanti ke depannya masalah dunia politik atau perebutan suatu posisi jabatan-jabatan strategis dalam membangun bangsa itu sangat penting. Oleh karena itu kita harus tumbuhkan bahwa penyelenggara ini harus sehat, sehingga dalam prosesnya menuju pemimpinan baik dalam dunia politik itu bisa melahirkan pemimpin yang memang punya kapasitas atau kualitas. Mungkin itu sementara. Luar biasa sekali dari Bung Charlie. Artinya sejarah kita harus pahami dulu bagaimana sejarahnya. Kemudian pemuda ini adalah merupakan masa depan bangsa, jadi pemuda itu harus berani untuk memulai itu. Nah, mungkin dari kakanda kita nih, dari Kak Wayan, bagaimana sebenarnya peran pemuda di dunia politik menuju Indonesia Emas? Baik, sangat kompleks kalau berbicara masalah politik itu. Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, Bung Charlie sudah sampaikan juga bahwa mengambil peran atau mengambil start awal terhadap bagaimana pergerakan atau perubahan dinamika politik itu memang sangat perlu, kan seperti itu. Karena melihat hari ini politik awal itu menurut saya, karena perkembangan awal politik itu sangat identik terhadap orang tua. Itu yang paling dulu yang sangat kita kenal. Artinya orang tua itu sangat berperan di dalam dunia politik. Namun hari ini rasanya anak muda harus lebih melek terhadap politik, karena menurut saya perkembangan politik hari ini sudah harus dilaksanakan atau lebih condong ke orang anak muda. Kenapa? Karena seperti yang kita katakan di awal, estafet kepemimpinan, kemudian pengaturan birokrat dan yang lain-lain. Termasuk sekarang sudah banyak partai-partai politik yang sudah diduduki oleh anak-anak muda, kan begitu. Nah, ini yang membuat rasanya menurut saya adalah pemuda itu sangat ambil adil dalam peran ini. Kenapa? Karena untuk merubah mindset berpikir di dunia politik itu harus mulai dari dasar, dari anak muda dulu. Artinya hal ini harus dikembangkan. Cuman permasalahannya hari ini adalah yang harus kita perbaiki adalah kompleks permasalahan yang ada terkait bagaimana pengaturan pola atau bagaimana mengatur diri kita terhadap dunia politik itu. Karena seperti yang dikatakan Charlie tadi, tidak serta-merta tentang pemilihan, kemudian tidak serta-merta tentang siapa calonnya, kemudian siapa yang bagaimana penyelenggara dan lain-lain. Terlalu luas, termasuk politik itu terlalu luas sekali. Nah, sehingga inilah yang membuat saya merasa bahwa tidak hanya dari tatanan atas hingga tatanan bawah itu harus sama begitu. Artinya harus seimbang. Mulai dari dunia politiknya, dari anak muda, kemudian memahami politik seperti apa, kemudian mengatur pribadi dan individunya, mulai menjadi hal-hal yang lebih baik. Saya rasa begitu. Karena Hindu, berbicara tentang Hindu, artinya pemuda Hindu, itu sangat tidak terlalu tertarik terhadap pola-pola politik seperti itu. Tidak sama dengan teman-teman yang lain, OKP-OKP yang lain sangat tertarik terhadap politik. Tapi pemuda Hindu hari ini mungkin sudah mulai. Cuman sebelum ini sangat terlalu apatis terhadap itu. Cuman hari ini sudah mulai membaik.
sudah mulai sangat luar biasa lah. Artinya contoh di Bali, kemudian di sini di luar Bali yang sudah bisa mendudukan DPRD dan lain-lain. Cuman hal itu saya rasa perlu diperbaiki lagi untuk anak muda. Saya rasa begitu menurut saya. Mungkin saya bisa tambahkan. Ya. Kenapa pemerintah terlibat atau kita lihat contoh tahun 2015 waktu pertama kalinya Jokowi itu menjadi presiden, Ya. kita lipat anak muda itu di atas 60. Kalau saya itu 61% sekian, Ya, sekian. Oleh karena itu penting sekali sebenarnya. Selain itu, seperti katakan bahwa dilihat politik itu apatis atau hal yang tabu. Banyak sekali orang tua juga sebenarnya, kalau dari apa pengalaman saya dapat juga di lingkungan saya mengatakan nggak usah ikut organisasi. Tidak usah. Pertama menghambat kuliah. Sebenarnya sih kalau ikut organisasi itu bukan menghambat kuliah, tetapi individunya. Organisasi sebenarnya adalah tempat kita belajar. Di tempat organisasi kita diajak untuk berpolitik, berdiskusi bagaimana menuju bangsa yang baik atau melihat kejanggalan-kejanggalan itu sangat penting. Tapi kan kadang-kadang mahasiswa ini kayak tabu, nggak usah kita ikut, kita hanya kuliah, setelah kuliah kita pulang kampung, Penting fokus. pokoknya jadi PNS lah, syukur. Ya kan, padahal makin biasa lagi. Jangan yang kita bicara jadi PNS, kita melangkah atau kita jalan-jalan terakhir itu sudah ketergantungan di politik dengan kebijakan. Betul sekali. Sebenarnya pemuda harus sadar ini, atau orang muda ini harus sadar ini untuk terlibat dalam dunia politik, sehingga ketika menghadapi situasi yang ganjal itu kita tahu bagaimana kita menghadapi sebagai pemuda. Kalau namanya mahasiswa ya, agent of change, agent of control ya. Itu penting. Tetapi banyak juga mahasiswa itu nggak paham itu. Dia tidak memahami namanya dalam perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Ya. Dia hanya tahu kuliah, setelah kuliah saya mau jadi apa. Tiba-tiba habis kuliah, sarjana habis sarjana nganggur. Ya. Kita kayak dia terlalu lama kuliah, tapi bukan passion kita itu bukan terlalu lama kuliah, tetapi apa sih yang kita lakukan selama menjadi mahasiswa? Apakah memang kita itu sudah layak atau wajar di pakatan mahasiswa? Padahal ketika kita bilang mahasiswa harus disandang 3 kali. Tentara perguruan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Ketika tidak mengalami 3 hal ini, Tidak bisa dikatakan mahasiswa. bukan mahasiswa. Selain itu juga orang tua dia berpikir saya hanya dorong anak saya kuliah, cepat selesai kuliah itu katanya prestasi loh. Iya. Oke lah kalau kita bicara akademis, tapi apakah memang kita lihat dari survei itu bahwa orang yang cepat selesai itu adalah hal yang sudah cukup? Menurut saya berkomunikasi dengan teman-teman semacam KMHD saat ini kan, kami juga dari PMI, HMI, PMI, GEM ini, itu bagusnya kenapa? Kita dibentuk dalam satu kelompok-kelompok, tapi kayak kita satu wadah, ada nama Cipayung. Di situlah kita kolaborasi bisa dengan negara ini. Di situlah namanya kita sebagai kelompok-kelompok itu berpartisipasi dalam dunia politik, sehingga kita namanya bukan sebagai penonton. Kalau seandainya begini, saya yang kerja, ketua mungkin hanya duduk diam. Wajar tak ketika saya menikmati, saya juga. Kalau kita mau sama menikmati sama-sama, yuk kita bareng-bareng kerja. Sehingga kita nikmati sama-sama kan. Atau sebaliknya juga kita kerja saya duduk-duduk hasil. Aduh, bagi dong. Gak bisa dong. Kita harus gotong royong, kita sama-sama supaya hasilnya itu kita dapat bersama. Begitu juga kita ketika melihat politik, ayo kita sama-sama kerjakan. Ketika hasilnya itu akan kita nikmati bersama-sama. Mungkin menuju ke situ Indonesia yang masih itu menuju ketika politiknya bagus menuju Indonesia yang itu bisa cemerlang gitu. Betul. Baik, terima kasih atas sedikit pencerahan. Semoga pemuda-pemuda di luar sana, apalagi kita mahasiswa, agen of change adalah agen perubahan. Bagaimana kita bisa merubah Indonesia ini ke depannya, artinya politiknya menjadi lebih bagus dan bisa tercapailah Indonesia emas ke depannya sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Oke, nah ketika kita sudah sedikit tahu nih tentang politik, apalagi generasi muda. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana sih kita sebagai generasi muda itu mengawalinya? Karena di masyarakat ini khususnya sebagai kaum pemuda itu bingung mulai dari mana mengawali politik itu sendiri. Kemudian bagaimana sih tantangan-tantangan ketika kita sudah terjun sebagai generasi muda di dunia politik dan sehingga kita sebagai pemuda itu bisa mampu terus berkembang di dalam politik itu. Mungkin itu yang menjadi kebingungan nih sebagai kita generasi muda. Bagaimana kita mengawalinya terjun ke dunia politik dan apa sih tantangan-tantangannya khususnya di politik masa sekarang?
Mungkin mulai dari Bung Charlie. Oke, terima kasih. Untuk tantangan sebenarnya untuk bagaimana kita mengabali politik dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah berpolitik tanpa kita sadari. Tapi sudah kita lakukan. Kita melangkah pun itu mau kemana saja pasti akan tergantung politik, keputusan politik. Tetapi memang kalau kita bicara tentang politik praktis semacam mendukung figur atau mendorong atau bukan sebagai bagian dari tim atau memikirkan negara, itu perlu dasar yang baik. Organisasi itu adalah ada tempat kita belajar. Jangan kita tabu dengan organisasi, jangan kita tabu dengan KMHD ini baik. Ini dibutuhkan sebenarnya mahasiswa-mahasiswa ini. Dan banyak mungkin juga ketika habis ikut hilang karena merasa mungkin organisasi ini apa yang dikasihkan kepada saya. Kita dapat feedback. Iya, tapi sebenarnya kalau kita sadar semacam jadi PMD juga ada begitu. Ketika masuk PMD, ada nggak uangnya yang bisa menghasilkan uang? Mereka hanya berpikir pragmatis bahwa saya buat hari ini, besok saya dapat uang atau besok apa yang saya dapatkan. Bahwa sebenarnya pola dengan ikut organisasi itu kita belajar. Di situ kan kita menyiapkan diri sebagai agen-agen untuk politik ke depan. Sebagai organisasi itu sebagai fondasi kita menuju politik itu. Ketika kita berorganisasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, itu kan ketika kita keluar ke politik praktis, ketika kita komunikasi yang baik, pasti akan diterima oleh orang, dipercaya dengan orang. Kita bekerja dengan baik dan bertindak dengan baik, itu pasti akan dipercaya. Di situ sebagai kita adalah panggung kita sebagai manusia. Tapi kan orang tidak mengenal itu. Tidak usah kita berpolitik. Saya hanya harus kerja, dapat uang sudah selesai. Dia tidak sadar keputusan dia dapat kerjaan itu dari mana. Dia politik. Iya, mumpun kita masih muda sebenarnya, yuk kita sumbangsinya kita untuk negara selagi kita masih muda, kita berikan terbaik, belajar di KMHD atau di kelompok-kelompok cipta yang lain supaya kita memiliki fondasi yang baik dalam berkontribusi dan politik. Mungkin tantangannya ya, kalau tantangan kita memulai itu memang kadang-kadang dari diri kita sendiri menurut saya, kepercayaan diri itu kurang. Tapi saya berpikir ketika kita selalu belajar atau kita semacam mengasah dalam organisasi, akan timbul namanya kepercayaan diri. Oke, kita akan keluar di luar itu mungkin lebih besar politik praktisnya. Tetapi saya berpikir dengan fondasi organisasi semacam KMHD itu akan membawa kita sebagai kebiasaan itu. Ketika kita lahir dari KMHD yang menjadi kader yang baik, ketika keluar di luar kita akan dipandang. Hasil dari KMHD yang luar biasa. Itu kan yang kita butuh sebenarnya. Bukan hari ini kita harus dapat uang, tapi ketika dipandang hasil berkat dari KMHD keluar di luar sana diterima dengan baik, itu Allah sebenarnya upah yang didapatkan selama di berorganisasi. Orang tidak pernah berpikir bahwa kita berorganisasi itu supaya kita mental kita atau talenta kita ada. Ketika ada talenta itu kan mahal. Siapa yang ketika kita punya kemampuan yang membuang, istilahnya siapa yang membuang emas? Pasti akan dicari kan. Emas itu dicari karena kenapa? Ada sesuatu hal yang berharga di situ sehingga dibutuhkan ada kemampuan. Ketika orang berkualitas itu pasti dicari. Ada sesuatu hal yang dia miliki yang tidak dimiliki orang lain dan dia mampu melakukan ini. Itulah namanya hasil kader-kader organisasi. Tetapi kadang-kadang juga ketika bergabung di organisasi hanya datang, hanya cari teman. Saya sekedar kumpul, habis itu pulang, dapat organisasi yang nggak baik. Pas diberikan kesempatan atau tugas dia langsung aduh ini alasan tugas apa segala macam. Memang kita ini pernah kuliah. Iya betul. Ya kan kita kan semua pernah kuliah. Betul. Ketika dihadapkan seperti itu, ini adalah dasar politik sebenarnya. Kalau coba kerjakan dengan baik, ketika mengajar dengan baik akan menghasilkan dengan baik. Ibarat tanaman itu kalau kita tanam dengan baik, pupuk yang baik, kita siram dengan baik, pasti hasil yang baik. Tetapi kalau kita habis tanam, kita pasti tinggal tumbuhannya akan mati. Percaya dan tidak, lambat laun pasti mati. Oleh karena itu, sesuatu yang kita tanam itu harus kita rawat sehingga bisa yang baik. Mungkin itu semua. Ya, luar biasa sekali. Semoga pemuda-pemuda yang menonton podcast ini pikirannya sekarang bisa berubah. Artinya secara tidak langsung politik ini kita sudah alami sendiri ya, Bung ya. Secara tidak langsung di kehidupan kita sehari-hari. Dari Kakanda kita nih, Kak Wayan, bagaimana? Apa sih tantangan-tantangan khususnya yang seperti kita ketahui generasi pemuda Hindu khususnya. Artinya mereka masih cenderung bisa dibilang acuh tidak acuh lah dengan dunia perpolitikan ini. Mereka masih apatis lah dengan politik. Nah, bagaimana sebenarnya tantangan di dalam membangun di politik itu agar kedepannya pemuda Hindu ini mau terjun
ke dunia politik. Mungkin hanya. Betul, seperti Dinda yang sampaikan bahwa yang Charlie sampaikan itu benar, dan yang hari ini terjadi di kompleks Hindu, artinya teman-teman Hindu dan pemuda Hindu hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, sifat apatis dan yang lain-lain itu masih ada. Kelemahan atau permasalahan yang hari ini terjadi, menurut saya, artinya hal ini sangat sering terjadi dan sangat sering terjadi, artinya ketakutan, kemudian pembelajaran yang kurang maksimal di dalam organisasi itu hanya ikut-ikut saja. Yang satu seperti yang sampaikan tadi, hanya ikut-ikut saja, kemudian tidak melakukan kegiatan organisasi secara benar. Artinya hanya tujuannya itu tidak betul-betul full di organisasi. Mungkin cari teman. Iya, hanya cari teman, kemudian hanya mungkin motivasi masuk organisasi supaya dapat apa gitu. Nah, ini yang harusnya mindset ini harus dirubah menurut saya. Karena masuk ke dalam organisasi, menurut saya harus mendapatkan atau punya tujuan. Jangan hanya tujuan itu, maksud saya seperti yang disampaikan tadi, kompleks politik hari ini yang kita bahas ini memang cenderung ke politik pemerintahan atau birokrat. Nah, ini yang di Hindu hari ini yang sangat dikurangi diminati. Cuman mulai dari kesini, menurut saya banyaklah senior-senior hari ini sudah mulai maksudnya meminati hal ini dan sangat bergelut di dalam bidang itu. Hari ini dari beberapa mungkin yang teman-teman yang saya seleting dan kemudian adik-adik junior sangat sedikit meminati terkait politik. Saya kedua, kalau misalkan kita pulang kampung atau kemana, anak muda di kampung, pemuda Hindu itu rata-rata kalau kita bicara politik itu dibilang terlalu tinggi bicaranya gitu. Itu yang sering terjadi. Itulah sebenarnya penyakit yang sehingga kayak kita juga sebagai suami pendidik karena kelakuan. Ya, itu yang sangat sering terjadi. Jadi sehingga hal ini cenderung menghasilkan bibit-bibit atau benih-benih malas tadi, apatis terhadap politik. Jadi sehingga menurut saya kuliah dan juga organisasi itu sangat penting menurut saya untuk pemuda Hindu, sehingga condonglah ke organisasi yang berbaur, artinya yang lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, karena ini yang sangat nantinya menunjang bagaimana skill individu itu bisa meningkat lebih baik, karena politik itu kan terkait sosial, kemudian mendapatkan kepentingan dan menghasilkan kepentingan yang dihasilkan nanti untuk kita sendiri begitu, baik di lingkup kecil kehinduan atau keumatan, kemudian lingkup yang lebih besar, sosial yang lebih besar. Saya rasa begitu, karena berbicara masalah kehinduan, pemuda Hindu hari ini sudah mulai naik kualitasnya, sehingga kualitas pemuda Hindu hari ini saya rasa sudah sangat baik, sehingga sudah mulai dari baik dalam artian mulai dari ekonomi hingga ke akademik dan juga yang lain-lain, sehingga untuk terjun ke dunia politik itu saya rasa sudah sangat mampu lah, saya rasa begitu saya rasa. Oke, jadi yang pertama itu mulai dulu dari kemauan, karena sebenarnya organisasi-organisasi itu sudah menyediakan ya Bu ya, sudah menyediakan tempat kita berproses, belajar dan segala macam. Nah, ada lagi nih istilahnya masih dalam pertanyaan-pertanyaan terkait dengan politik itu sebenarnya bagaimana cara pemuda, khususnya kita sebagai kaum pemuda itu mampu berkontribusi di dalam politik di era sekarang agar mampulah sesuai dengan apa tujuan kita sebelumnya, supaya tercapai dengan tujuan-tujuan yang kita sudah persiapkan. Bagaimana pemuda itu berkontribusi? Mulai dari Bung Charlie. Mungkin pandangan saya bagaimana pemuda itu bisa berkontribusi, mungkin melibatkan diri. Bukan hanya dalam penyiapan pencalonan ya. Ya. Politik itu melibatkan diri, mungkin melihat situasi lingkungan yang mungkin dirasa masyarakat juga ganjil. Bagaimana dia menganalisa? Ini kan kepentingan politik untuk orang banyak lah. Ya. Ini sangat penting. Ketika ada organisasi, ada tempat yang diskusi. Dia mau terlibat. Kadang kan kita mendapatkan persoalan nih. Dengan siapa kita mau diskusi? Ya, betul. Tetapi dengan kita bergabung semacam di KMHDI, ada teman diskusi. Mungkin kita bicara masalah ekonomi atau kita bicara kesehatan. Ketika bicara atau masalah pendidikan lah. Pendidikan saat ini sangat banyak yang kuliah, sangat banyak yang sekolah. Tapi kenapa angka pengangguran masih banyak? Terus mereka kuliah sebenarnya untuk apa? Ya. Betul. Bahwa kita dididik itu supaya kita punya fondasi, sehingga kita bisa terlibat. Ketika kita bisa bicara masalah kejanggalan pendidikan, mahalnya angka pendidikan, tidak mungkin kita bersuara sendiri, hanya kita buat tulisan tanpa kajian banyak orang, tanpa masukan orang banyak. Ketika di organisasi saya berpikir, oke lah kita diskusi. Masalah kali ini adalah pendidikan, atau masalah kali ini adalah angka kemiskinan.
Apalagi kita bicara soal Sulawesi Tenggara. Nah katanya dunia tambang kan, tapi kok masih banyak yang miskin juga. Sebenarnya bisa tertentu. Coba kita bayangkan kalau kita hitung semua pengeluaran dari hasil bumi kita Sulawesi Tenggara ini, tidak ada orang miskin di Sulawesi Tenggara. Seharusnya. Iya. Tapi kok ada orang masa informasi bahwa mahasiswa tiap kuliah kan nggak punya dana. Sebenarnya bukan juga salah pemerintah atau Pemda. Kita juga sebagai agen of change of control itu tidak bersuara, tidak memberikan sumbangsi kita kepada pemerintah, sehingga dari sumbangsi atau hasil analisis dan hasil penelitian kita itu mereka dengar. Paling kita tahu keluarga tiap kuliah, aduh kenapa kesian, bagaimana kan, itu yang kita pikirkan. Tetapi kita tidak punya solusi. Ketika ada hal begini, mungkin kita buat, yuk teman-teman kalian hadir kita kumpul, benar. Mungkin di Buton, di Muna, di Kolaka, di Konawe, atau di mana di Sulawesi Tenggara ini masih banyak masyarakat. Jangan kita hanya bicara masa orang Hindu ya. Ini kita bicara masalah untuk bangsa. Kan di Indonesia emas. Kita mungkin di sana banyak anak-anak sebenarnya mau kuliah, tetapi mereka keterbatasan masalah finansial. Bagaimana kira-kira solusinya? Ya udah, mungkin kita bisa buat wadah, kita audiensi dengan pemerintah, wali kota, gubernur atau siapa saja yang bisa menerima aspirasi DPR juga bisa, bahwa ada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tapi kan banyak juga sudah mungkin bisa dikatakan sudah mampu, pura-pura miskin, sudah dapat beasiswa segala macam. Janganlah, kasihan yang sangat membutuhkannya. Nah, saya berpikir untuk menyiapkan itu memang butuh waktu yang sangat panjang, tetapi sebenarnya satu, ketika kita mau pasti ada solusi. Ketika pemuda itu memiliki keinginan bahwa ini berpartisipasi dengan masyarakat, pasti akan selesai. Yang masalahnya dia punya kecerdasan atau kemampuan, tapi dia pilih dia. Mau buat apa? Kan sayang sekali. Menghasil. Jangan sampai istilah saya ya, mungkin orang sudah sering dengar, mahasiswa 5 tahun. Kampus, kamar, kompor, kampung kawin. Selesai. Ya kan? Jadi PNS syukur tercapai. Sebenarnya jujur PNS itu kalau kita lihat kasihan, dibatasi. Tetapi saat ini itu PNS itu adalah hal yang mulia yang kita dapatkan. Tetapi kalau orang tanda kutip menyadari bahwa dia menjalankan tugas ini baik, jadi PNS itu sangat berat. Tetapi ya orang-orang itu berlomba-lomba supaya mungkin setelah jadi PNS mungkin kedepannya dia punya pesangon apa segala macam, memang jaminan kebutuhan memang. Kita bicara kita akan bergerak di zona nyaman. Tapi sebenarnya dengan kita berorganisasi atau kita sudah menyertai politik, kita masuk juga di instansi pemerintahan dan kita menyadari bahwa itu tugas kita. Ketika masyarakat membutuhkan kita akan berpikir itu sangat bagus. Memang sih pejabat-pejabat ada nakal, ada yang tidak. Tapi yang nakal ini kita kesampingkan, kita support yang memang baik, menjalankan tugas-tugasnya yang baik. Itu sangat kita perlukan. Mungkin ketika kami merasa ada sebuah kejanggalan hasil diskusi atau hasil pemikiran itu disampaikan, itu diterima dan di follow up, itu enak sekali. Cemerlang, MHI hebat loh, ada pemikiran-pemikiran seperti ini, sehingga ini adalah sebagai sumbangsi mereka dan dunia politik menunjuk mengajak masyarakat yang kurang mampu, mereka akan terlibat. Itu sangat bagus, positif namanya. Inilah menurut saya kalau kita tidak siapkan yang baik, kadang-kadang kita ke depan memang ini ada hal-hal yang bisa merusak generasi selanjutnya. Bagi tadi saat ini ya, oke kita bicara aktivis. Banyak juga aktivis kadang-kadang kampung. Dari Cipayung, dari BEM, dari kelompok-kelompok. Pokoknya gerakannya itu tidak monoton, tergantung situasi dan kondisi yang disebutlah. Tetapi jangan kita melihat hal yang mungkin ada hal yang negatifnya, tapi kita tetap garis poros yang bagaimana kita memajukan masyarakat ini sehingga apa yang mereka butuhkan itu ada. Kemudian dengan dunia politik, dengan persiapan yang baik, dengan fondasi yang baik, maka saya yakin solusi itu akan hadir. Ketika ini semua kita tidak persiapan, nanti ada kemauan, mungkin agak sulit kita bisa maju. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bung. Jadi pemuda itu sebenarnya harus melek dengan kondisi sekarang. Artinya
secara kontribusi sebenarnya di organisasi-organisasi pun sudah dijelaskan bahwasanya sumbangsi pemikiran, sumbangsi kajian-kajian itu merupakan kontribusi kita terkait dengan bangsa ini dan juga di politik kan seperti itu. Oke, jadi menurut Kakanda kita nih, Kak Oyan, bagaimana sih kontribusi, artinya kontribusi pemuda di dalam dunia politik? Bagaimana kita bisa bergerak? Apa yang kita bisa berikan untuk dunia politik? Ya, baik. Rasanya yang disampaikan Charlie tadi dan juga teman-teman artinya sudah tahulah konteks yang hari ini sudah ada. Kemudian kalau ditanyakan tetap pertanyaan bagaimana pemuda hari ini berperan terhadap dunia politik ini, seperti tadi bahwa kita pertama harus menyiapkan dulu bagaimana fondasi yang kita sudah punya. Karena kalau berbicara pemuda Hindu, konteks politiknya itu sangat luas. Mulai dari Dipura, kemudian kedua, kemudian bagaimana cara kita mengimplementasikan diri di masyarakat, kemudian di keumatan dan lain-lain. Nah, hal ini yang menurut saya menjadi patokan buat kita bahwa pemuda hari ini harusnya melihat konteks yang terbawah dulu. Seperti yang dikatakan Charlie tadi, hal yang paling rendah lah untuk Charlie. Sehingga menurut saya untuk mencapai hal yang tinggi ini kita punya konteks atau dasar yang sudah memang kita punya. Sehingga pertanyaannya, jika bagaimana caranya kita berperan ikut dalam lingkup-lingkup atau kelompok-kelompok ormas-ormas yang ada. Hari ini kita sebagai pemuda Hindu disiapkan di KMHDI. KMHDI hari ini menurut saya itu sangat bagus sebagai media pembelajaran yang sangat luar biasa. Karena di sana sudah ada semua mencakup, mulai dari pendidikan, kemudian pelatihan dan yang lain-lain. Menurut saya pemuda hari ini sudah tidak ada alasan lagi untuk bilang tidak ada untuk tempat, seperti kemudian tidak ada tempat belajar dan yang lain-lain. Karena di KMHDI pun dipelajarkan politik, kemudian mulai dari dunia pendidikan dan yang lain. Politik kita melaksanakan pemilihan dan yang lain-lain. Kemudian dunia pendidikan kita melakukan KMHDI mengajar dan hal-hal yang lain. Nah, inilah menurut saya sehingga nantinya menjadi dasar dan fondasi. Pertanyaannya jika kembali ke pertanyaan bagaimana berperan dan kemudian melanjutkan itu ke kehidupan. Nah, inilah kemudian tantangannya. Seperti yang saya katakan di awal bahwa kita pemuda itu banyak sekali tantangannya untuk mencapai atau menyiapkan diri untuk masuk ke dalam dunia politik itu. Kalau ditanyakan bagaimana nanti mempersiapkan, fondasinya sangat panjang. Harus sekolah politik, kemudian walaupun mungkin tidak sekolah politik atau mungkin pemahaman terhadap politik harus ditingkatkan. Menurut saya seperti itu, karena bagaimanapun juga politik itu tidak bisa dipelajari dengan satu hari kemudian dalam satu teks saja. Kan begitu, sehingga dia tidak bisa dipelajari dengan satu teks saja, kemudian dia harus pelajari secara luas, harus merasakan, kemudian bagaimana kita melakukan, seperti kata Adian Apitupulu pada debatnya, kemudian dia bilang bagaimana mahasiswa untuk melakukan atau merasakan bagaimana rasanya orang di Papua merasakan sakit. Ada yang bilang tidak perlu menjadi orang di Papua, kita berusaha. Tapi Adian Apitupulu mengatakan bahwa kamu harus merasakan dulu, bagaimana kita merasakan dulu, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana teknik yang dilakukan, baru kita akan memahami bagaimana politik itu. Saya rasa begitu, sehingga kita bisa betul-betul mutlak mempelajari politik itu secara utuh. Saya rasa begitu. Mungkin Baik, terima kasih Kak Wayan atas sedikit penjelasan terkait dengan politik. Artinya kita bangun dulu fondasi. Sama halnya dengan ketika contoh kecil aja, ketika membangun sebuah rumah pasti yang diperlukan fondasi dulu. Kuatkan dulu fondasi. Ketika fondasi sudah kuat, maka atapnya tidak akan goyang ketika ada angin atau segala macam, tidak akan goyang. Oke, berdasarkan pengalaman dari Bung Charlie dan Kakanda kita nih, Kak Wayan tadi sudah jelaskan terkait dengan politik sendiri. Nah, kedepannya ini kan 2024 merupakan tahun politik nih. Nah, dari Bung sendiri nih, bagaimana menanggapi tahun politik ini? Apakah nanti Bung ikut terlibat berkontribusi secara nyata atau bagaimana, Bung? Ya, kalau ditanya untuk berkontribusi ya sebagai pemuda anak bangsa itu sebenarnya wajib. Bagi yang namanya pesta demokrasi kan. Ya. Namanya pesta itu kalau diundangan ya kita hadir lah. Masa kita tidak diundang, biar tidak diundang. Iya, kalau pesta kan, tetapi ini bangsa kita berarti kita sebagai penyelenggara pesta ya kita harus terlibat. Kalau mungkin kita bicara masalah pesta, mungkin sebagai penerima tamu atau sebagai apa. Tetapi kalau kita bicara masalah konteks praktis, mungkin keterlibatan dalam calon atau penyelenggara atau tim sukses apa segala macam itu, ya wajib lah menurut saya. Namanya pesta kita ya wajib kita berkontribusi dan cara apapun itu setidaknya kontribusi kita itu adalah hal yang positif untuk bangsa. Jangan melenceng cita-cita bangsa.
NKRI harga mati. Menurut saya sebagai pemuda 2024 ini apalagi pesta yang sangat besar bagi saya. Sangat disayangkan kalau kita pasif. Mungkin kita sebagai calon ya, atau mungkin kita hanya sebagai penyelenggara, atau mungkin sebagai hanya tim-tim kecil, tapi setidaknya kita terlibat. Karena yang mungkin ke depan itu adalah orang-orang yang akan menunggangi bangsa ini ke arah mana. Ia sebagai nakoda. Oleh karena itu perlu kontribusi kita. Kita seleksi calon-calon itu penting. Calon ini bagaimana? Mungkin ada beberapa orang kandidat saat ini yang masuk dan berbagai partai, mungkin ada Prabowo, Anies Baswedan, ada Ganjar, ada Ibu Puan, ada pokoknya banyak. Tapi bagi saya semua itu adalah kader-kader bangsa. Kita bersyukurlah ada mereka. Banyak partai kok sebagai pintu untuk mereka, tetapi memang di Indonesia ini sangat banyak partai, ada 18 ya sekarang. Ya. Itu adalah penentu untuk sebagai kandidat-kandidat, tapi menurut saya jangan hanya karena partai atau satu hal dan sebagainya kita berpikir harus stabil pun, tetapi memang kita seleksi calon-calon ini mana yang lebih baik sehingga kita dukung itu memang pemimpin atau orang yang kita dukung itu bisa sebagai corong dari suara-suara rakyat. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita sudah dukung ya minta maaf, ini sering kita dapatkan di masyarakat, dan saya juga bukan hal yang paham money politik ini untuk Sulawesi Tenggara kayak di mana-mana ada ya. Bukan hanya di Sulawesi Tenggara saja, salah-salah. Iya, maksudnya kita akan bicara Sulawesi Tenggara. Tapi di luar itu memang namanya pesta itu orang ngiri-ngiri, tetapi menurut saya begini. Yuk kita ajak masyarakat ini melihat ke depan, jangan melihat hari ini. Oke. Kita lihat, kita diberi uang mungkin saat ini 500.000 satu kandidat itu. Suara kita dibeli 500.000. Coba kita bagi 5 tahun loh. Bayangkan 5 tahun itu kita bagi, mungkin kita satu hari itu mungkin dapat berapa rupiah. Sayang sekali suara kita buang begitu. Tapi memang ini sebenarnya pemuda ini memang harus maju ke depan. Kita akan feedback seperti kata-kata 1928 itu. Ketika suatu kepentingan kita satu, saya yakin bisa selesai. Tapi yakin saat ini itu bisa satu. Menurut saya bangsa ini sudah cukup bagus ini dibangun yang pemerintah saat ini, tapi menurut saya belum sempurna. Tapi saya yakin juga pemerintah saat ini agak kesulitan juga untuk menyempurnakan. Tetapi setidaknya sudah mereka berbuat untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu kita menghadapi pesta demokrasi 2024 ini, saya mengajak semua pemuda mungkin ayo kita terlibat bersama. Kita tunjukkan bahwa pemimpin siapa yang baik, sehingga kita sebagai pemuda itu semacam yang 2014 itu pasal TPJK dengan Jokowi itu kontribusi pemuda itu 61% itu sangat luar biasa. Bukan saya katakan bahwa Jokowi yang TPJK ya, tapi setidaknya pemuda berkontribusi, itu yang paling penting. Adapun mungkin kepemimpinan Jokowi tidak sempurna yang kita banyak orang yang diharapkan, tapi setidaknya pemuda itu sudah berkontribusi dengan sistem demokrasi itu. Ketika kita memilih pemimpin, setelah memimpin jangan kita tinggalkan. Kita yang mendukung, kita punya kewajiban sebagai sahabat dia atau teman dekat dia, kita ingatkan bahwa masyarakat kita harus begini. Kita tidak berpikir kandidat kita menang atau kalah, kita harus berkontribusi. Ketika berkontribusi, adapun dia naik dan tidak naik, kita tetap berikan masukan. Itu terus kita berkontribusi. Jangan kita berkontribusi itu hanya pesta demokrasi. Setelah itu adalah tugas berat. Kita kawal sampai selesai, sehingga kita bisa menciptakan lahirkan politik-politik yang baik yang bisa membangun untuk bangsa ini. Dan saya yakin dengan cara-cara seperti ini, pemuda ini sangat masih memiliki energi yang lebih. Dan tadi katakan moderator bahwa yang selalu terlibat orang tua. Yeah. Terus anak muda kemana? Ngapain? Mobil mahasiswa, kosong. Janganlah. Kita semua ini harus berkontribusi. Sama-sama kok pemuda. Squad menyatakan berikan 10 pemuda akan berbunsang. Asik. Dia tersebut orang tua. Padahal mungkin yang bergabung itu adalah orang tua, tapi jiwanya muda loh. Itu yang cari. Walaupun kau masih muda tapi jiwa orang tua, itu kamu orang tua. Kan jiwanya yang dibutuhkan, semangat yang dibutuhkan, bukan masalah usianya sebenarnya.
yuk semangat muda, ayo kita maju sehingga kita bisa ciptakan kerja-kerja yang baik, kita keterlibatan yang baik sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan bisa memikirkan kepentingan rakyat. Mungkin itu yang bisa. Baik, terima kasih Bu Tarli. Kakanda kita, Kak Oyan, bagaimana 2024 pesta demokrasi, pesta politik, apakah ikut di dalamnya, berkontribusi di dalamnya, atau bagaimana? Kalau berbicara terkait pesta, tadi sudah pesta, kalau diundang ya kita hadir. Kalaupun mungkin tidak diundang, mungkin kita akan hadir. Menyusup ya. Soalnya pesta kita bersama. Iya, ini pesta kita bersama. Artinya berarti kita terlibat semua. Iya, betul. Artinya begini, kita sebagai anak muda itu wajib berkontribusi. Baik mulai dari menjadi pemilih ataupun menjadi pelaksana, kemudian ataupun mungkin menjadi calon. Kalaupun mungkin nantinya bisa atau diamanahkan atau kita semua atau siapapun diamanahkan, mungkin akan mau juga kan gitu. Cuman berbicara konteks paling dasar adalah bagaimana kita berperan sebagai anak muda, mungkin sebagai pengawas. Artinya memberikan penggambaran atau memberikan hal-hal yang belum pernah dilihat oleh orang lain. Hasilnya ini akan kita berikan kepada orang tua yang mungkin tidak pernah ditahu. Minimal tidak kecil kemungkinan kecil hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah di keluarga. Ini yang paling pertama. Mungkin perannya adalah mungkin yang pertama. Kita bisa memberikan gambaran kepada orang tua bahwa politik itu seperti ini. Kemudian pesta demokrasi itu seperti ini. Kemudian apa dan bagaimana nanti untuk melakukan pemilihan itu hak prerogatif masing-masing. Hal inilah yang mungkin menurut saya, artinya kalau menurut pandangan saya bahwa pemuda itu sangat berperan. Karena hal yang hari ini paling jelas kita dapatkan adalah bagaimana kita menggunakan sosial media. Ini yang paling penting karena kalau itu pun kita tidak pahami, artinya kita juga tidak mungkin bisa paham bagaimana perkembangan politik hari ini. Nah, begitu. Sehingga menurut saya kalau berbicara pertanyaan atau bagaimana peran pemuda, kemudian bagaimana peran kita sebagai pemuda, ya saya mungkin akan ikut andil seperti Charlie, mungkin akan ikut di mana begitu, saya tidak tahu juga, mungkin mencalon juga kita tidak pernah tahu. Mungkin hal ini mungkin bisa juga terjadi. Cuman kalau saya pribadi mungkin akan menjadi pelaksana peninjau dan yang lain-lain. Hal ini juga mungkin berkesinambungan dengan mungkin nantinya ada senior kita atau siapa yang berperan di dalam itu. Saya rasa begitu, karena hal yang paling dasar dulu lah, artinya dari pemuda Hindu, kemudian bagaimana nanti pemuda secara nasional, secara luas, apalagi di Sultra seperti yang tadi disampaikan, bagaimana dinamika organisasi atau perkembangan politik di Sultra ini kan sangat luar biasa kan begitu ya. Nah itu yang menurut saya seperti itu. Mungkin sebelum kembali ke maraton, mungkin Anda juga sampaikan ini penyakit kebiasaan yang hadir ketika pasca pesta demokrasi. Saling benci, beda pilihan, ada yang kalah, ada yang menang. Betul itu terjadi itu. Sebenarnya kedewasaan ini juga kita sebagai kaum muda itu harus kita hadirkan. Mungkin di KMHD juga kadang-kadang karena kalah kandidatnya tidak mau kerja lagi, mungkin setiap tahun, tapi sebenarnya anda-anda banyak ketika kalahnya hasil dukungannya dia mau pasif. Tapi dia tidak tahu bahwa selama di jangan kita bicara masalah negara ya, terbesar kita contohnya umpamanya di PMG atau di KMHD, ketika dia kalah kandidatnya dia pasif. Tahu nggak? Ketika dia tidak kawal seorang yang terpilih, maka bahaya. Untung kalau jalannya bagus, dia perlu diingatkan. Tetapi bagaimana kalau goncang di jalan? Oleh karena itu menurut saya hilangkan namanya baper. Setelah selesai pemilihan maka selesailah pesta. Yuk kita kerja sama-sama, kita pantau sama-sama, kita kawal sama-sama, sehingga pemimpin yang akan terpilih ini memang betul-betul kerja. Ketika dia kerja, dia butuh kita atau jangan sebenarnya tidak perlu kita menunggu dia katakan saya butuh bantuan. Tapi kalau kita ada semacam ada kelebihan atau kemampuan sendiri, kita serahkan. Saya bisa begini, saya bisa membantu sehingga masyarakat ini bisa terakomodir apa kepentingan mereka. Yuk kita kerja sama-sama. Gotong royong itu sangat penting sehingga negara kita bisa berjalan dengan baik. Ketika masih ada yang baper, ketika pemilihan mungkin satu bulan 2 bulan belajarlah. Tapi kalau sampai lama-lama begitu, wah jadi penyakit kan. Betul. Sayang sekali kita habiskan waktu kita dengan energi negatif. Jangan sampai kita sakit. Kenapa yang negatif? Ini begini, kritik itu sesuatu begini. Dapat berpikir yang positif. Coba ketika selesai refreshing, habis itu sudah. Saya pengalaman juga kemarin ya, maju di kandidat pengurus pusat itu, saya kalah. Tapi ketika kalah, saya terima.
ya mungkin saya tidak dipercaya apa yang dipercaya begini, saya harus support dia, harus dukung dia, karena kenapa, kita sudah dewasa loh. Masuk ke dalam pengurus jadinya ya Bung ya. Saya tidak masuk kali ini, tetapi saya pas sebelumnya saya di kepengurusan, setelah itu saat mencalonkan kami habis kalah, saya berpikir tarik diri, bukan tarik diri tidak nih, saya komunikasi dengan ketua tetap bagus, terus ada juga dari cabang Kendari masuk, itu sebagai kontribusi cabang Kendari untuk membantu pengurus pusat sehingga organisasi tidak berjalan. Adapun mungkin saat ini banyak juga yang kritik, saya berpikir namanya satu kepimpinan tidak ada sempurna dan tidak ada namanya tidak kritik. Seorang pemimpin itu wajib dikritik menurut saya. Kenapa saya katakan wajib, itu kebutuhan. Ketika dia tidak butuh dikritik, itu menurut saya juga bukan manusia. Karena dikritik itu bukan kita jatuhkan, tapi kita berikan masukan supaya ini bagus jalannya. Kita nikmati sama-sama. Ketika banyak juga sih, ketika dia menjadi pemimpin dikritik itu dia anti kritik. Menurut saya itu pemimpin yang belum dewasa. Tapi pemimpin yang menerima namanya kritik itu pemimpin yang sangat luar biasa. Ketika di demo dia buka pintu, yuk masuk. Ada apa? Bagaimana? Ada kritik begini. Yuk kita tampung. Yuk kita disuarakan. Mungkin kepala desa lah. Jangan kita bicara bupati terus kepala desa kita. Ya banyak juga kepala desa kita kan kadang-kadang kritik tidak mau. Ya kalau saya rasa dia ada organisasi ketika dikritik yang biasa. Ada salah satu senior saya, dia saat ini di perusahaan. Dulu dia tukang demo, saat ini dia di demo pas setelah itu dia ajak warga masuk. Karena dia tahu waktu jadi mahasiswa itu dia demo itu ada yang dia mau sampaikan. Inilah sebenarnya dari organisasi telah belajar fondasi itu sehingga ketika kita terlibatan bukan terlibat hanya di jalan ya. Semua kita bisa sudah petakan tak. Itu namanya mungkin itu. Baik, terima kasih Bung. Artinya di 2024 ini merupakan pesta. Artinya ketika pesta diundang tidak diundang pun datang. Pesta kita bersama. Ya, pesta kita. Karena ini merupakan pesta kita bersama. Ayo ramaikan bersama. Dan juga pesan yang sangat mendalam dari Bung Charlie itu adalah siapapun yang kamu dukung ketika memang kalah, ketika kamu memang berniat untuk membangun, lupakanlah itu semua. Baik itu selesaikanlah di masa itu saja. Ketika memang kita sudah membangun untuk kepentingan bangsa, mari kita sama-sama kan begitu. Oke. Terakhir nih Bung, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, pesanlah untuk pemuda seluruh Indonesia lah, biar kedepannya istilahnya kita mulai dari hal-hal kecil dulu, rubah mindset dulu lah pemuda itu biar mau terjun, mau berkontribusi, mau bersama-sama memikirkan bangsa. Apalagi yang Bung katakan tadi 61% ini angka yang sangat luar biasa loh. Pemuda ini 2014 ya 2014 ini 61% loh pemuda ini adalah merupakan angka yang menentukan arah bangsa ke depannya. Agar mindset itu pemuda itu bisa berubah. Mungkin dari Bung cari dulu pesan untuk pemuda kita. Pesan untuk pemuda sih saya lebih berbicara jangan jadi buku saja. Ya. Tapi ketika kamu memiliki wawasan, berbagilah. Jangan kamu bawa dalam tidur sebuah kepemilikan atau ilmu itu, jangan bawa dalam tidur dan kamu hanya mimpi dan tidak pernah terrealisasi. Tapi yang saya butuh sedikit yang kamu miliki tapi bermanfaat untuk sesama sangat penting. Tidak perlu saya bicara akan yang besar, tapi ketika kamu miliki yuk terlibat. Oleh karena itu dalam pemilihan atau pesta demokrasi ini terlibat dengan apa yang kamu miliki, bukan dengan angan-anganmu saja, tapi apa yang kamu bisa lakukan. Itu yang paling penting. Baik, dari Kakanda kita, Kak Oyang, bagaimana pesan untuk pemuda khususnya? Kalau pesannya Bung Charlie tidak usah banyak tidur. Kan itu pesannya jangan terlalu banyak tidur kan Bung. Kalau saya rasa pemuda harus tetap belajar. Wajib itu menjadi pemuda itu harus wajib belajar dan juga tetap harus beraktivitas, harus bekerja dan juga harus banyak melakukan revolusi yang beda lah dengan orang tua. Saya rasa karena bagaimanapun juga pemuda itu kalau tanpa akal dan tanpa belajar itu buntu, sama saja buntu kan begitu. Artinya, nah kemudian kalau tanpa bekerja dan juga tidak menerapkan juga apa yang dipelajari percuma juga kan begitu. Iya, kutu buku. Artinya saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Maksudnya belajarlah dengan giat, kemudian tetap berperan di berbagai hal, di berbagai lini, tidak usah terlalu banyak mengeluh, kemudian lakukan apa yang bisa kamu lakukan.
Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Baik, yang terpenting keluar dari 5K tadi Bung ya. Iya. Sebagai pemuda harus keluar dari 5K itu. Jangan sampai di situ. Banyak hal yang kita harus sayang. Sudah dikasih semacam, kita sudah kasih senjata, peluru, lengkap semua. Tidak digunakan. Kita hanya pakai untuk tidur. Sudah cukup. Kita bisa jaga diri, bisa kenyang kan? Jadi PNS ya. Nggak urus dengan mereka, nggak urus dengan mereka. Saya bisa hidup kok dengan PNS. Sudah cukup. Sayang sekali. Itu apa tes yang sesungguhnya? Sayang sekali. Ibarat makan yang enak dimakan sendiri, orang lain juga pengen loh. Coba bagi-bagilah supaya saudara-saudara bisa terima, sahabat-sahabat, teman-teman bisa terima, bisa rasakan bagaimana kenikmatan yang kita miliki. Tidak makan sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bung Siap. atas pencerahan terkait dengan generasi pemuda dan juga politik itu sendiri. Terima kasih juga Kak Wayan selaku salah satu kader terbaik dari KEM HDI sampai sekarang masih selalu ikut menemani kami di acara-acara KEM HDI itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bung, terima kasih Kak Wayan atas waktunya. Mungkin hanya itu podcast KEM HDI Sultra kali ini. Saya harap teman-teman selalu nantikan podcast-podcast kami berikutnya karena kami akan membahas tema-tema yang lebih menarik dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik pula. Oke, mungkin hanya itu. Saya tutup dengan ucapan Santi Om, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih Bung. Siap.